Matahari terbenam perlahan di balik bukit tandus yang mengelilingi Laut Mati, membiaskan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang namun menyimpan jutaan rahasia. Raffi, seorang arkeolog muda asal Yogyakarta, berdiri terpaku di dermaga kayu usang, menatap permukaan laut yang tampak damai namun baginya terasa seperti menatap pusaran waktu. Ia baru saja tiba di lokasi ekspedisi internasional yang dipimpin oleh ilmuwan-ilmuwan besar dari berbagai negara. Meski dirinya hanya bagian kecil dari tim, hatinya terasa bergetar seolah ia telah dipanggil jauh-jauh dari Indonesia untuk suatu misi yang lebih besar dari sekadar penelitian ilmiah. Malam pertama di kamp menjadi awal dari segala keganjilan. Saat semua tertidur lelap, Raffi terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan sosok berjubah emas yang berdiri di tengah lautan, menatapnya dengan mata bercahaya. Sosok itu mengulurkan tangan dan berbisik dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami, namun satu kata terdengar jelas. Temukan. Napas Raffi terengah, dadanya bergemuruh antara ketakutan dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Pagi berikutnya, ekspedisi pertama dimulai dengan penyelaman dangkal untuk memetakan area dasar laut yang masih jarang tersentuh teknologi. Ketika tim sonar mulai memetakan dasar Laut Mati, tiba-tiba layar monitor memperlihatkan bayangan aneh berbentuk simetris, menyerupai kubah dan menara. Semua orang terpaku, saling bertukar pandang dengan raut wajah sulit percaya. Tidak pernah ada catatan sejarah yang menyebutkan adanya bangunan di dasar Laut Mati, apalagi yang bentuknya menyerupai arsitektur Timur Tengah. Kepala tim ekspedisi, Profesor Ethan dari Inggris, awalnya menganggap bayangan itu hanya formasi batuan alami. Namun ketika Raffi mengusulkan untuk memperbesar resolusi dan memutar gambar dengan sudut yang berbeda, tampak jelas bahwa bangunan itu memiliki struktur yang terlalu teratur untuk dikatakan sebagai fenomena geologi biasa. Ini bukan batu. Ini bangunan, ucap Raffi dengan suara bergetar, disambut keheningan yang menggantung di ruang kontrol. Malam kedua, Raffi kembali dihantui mimpi yang sama. Sosok berjubah emas kini tampak lebih dekat, dan suara bisikannya terdengar lebih mendesak. Waktumu tidak banyak. Laut akan menelan semuanya. Raffi terbangun dengan napas memburu, menyadari bahwa mungkin ada pesan tersembunyi yang harus ia pecahkan sebelum semuanya terlambat. Ia mulai mencari referensi di kitab-kitab kuno yang ia bawa, berharap menemukan jawaban di antara halaman-halaman berdebu itu. Ketegangan mulai terasa di antara anggota tim. Beberapa ilmuwan menganggap temuan itu berpotensi mengubah sejarah dunia, sementara yang lain merasa takut akan konsekuensi dari mengungkap sesuatu yang mungkin sengaja disembunyikan alam selama ribuan tahun. Bisik-bisik tentang kutukan dan roh penjaga mulai terdengar di tenda-tenda malam hari, menciptakan bayang-bayang ketakutan di balik semangat ilmiah mereka. Raffi, yang semakin larut dalam rasa penasaran, mulai mengajukan ide nekat, melakukan penyelaman malam hari tanpa persetujuan penuh tim. Baginya, ada sesuatu yang tidak bisa ditunggu hingga prosedur ilmiah yang berbelit-belit selesai. Hatinya mengatakan, semakin lama mereka menunda, semakin besar risiko bangunan itu hilang atau tertelan fenomena alam yang tak terduga. Di ujung malam, dengan hanya ditemani suara angin padang gurun yang menggesek tenda-tenda ekspedisi, Raffi memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu lagi. Dengan keberanian yang bercampur kegelisahan, ia menatap gelapnya Laut Mati yang membentang di depannya, sebuah lautan yang bukan hanya memisahkan daratan, tetapi juga memisahkan dunia nyata dan rahasia yang terpendam di kedalamannya. Raffi tidak sendiri dalam kegelisahannya. Dr. Laila Hassan, seorang ahli epigrafi asal Mesir yang juga tergabung dalam tim, memperhatikan perubahan sikap Raffi yang semakin gelisah sejak malam pertama. Pagi itu, ia mendekati Raffi di tepi dermaga, membicarakan mimpi-mimpi aneh yang ternyata juga dialami olehnya. Laila mengaku bermimpi tentang seorang pria tua dengan cahaya keemasan yang membisikkan peringatan tentang peradaban yang terkubur di bawah laut. Percakapan itu membuat mereka sadar bahwa mungkin ini bukan sekadar penemuan arkeologi biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, tim kembali meninjau citra sonar dengan peralatan lebih canggih. Gambar yang ditampilkan semakin memperjelas struktur yang ada di dasar laut. Tampak jelas bentuk menara kecil di sisi bangunan utama, menyerupai menara masjid kuno. Profesor Ethan masih berusaha mencari penjelasan logis, namun sulit membantah bahwa bentuk bangunan itu terlalu presisi untuk sekadar formasi alamiah.
Diskusi di antara para peneliti mulai memanas, sebagian beranggapan ini mungkin peninggalan peradaban pra-Sulaiman yang hilang dari catatan sejarah. Sementara itu, Raffi dan Laila diam-diam meneliti manuskrip tua yang mereka bawa masing-masing dari negara asalnya. Mereka menemukan kemiripan antara simbol-simbol pada bangunan dasar laut dengan catatan kuno dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa peradaban yang hilang ini memiliki koneksi lintas benua yang selama ini tak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Keduanya mulai menyusun hipotesis. Mungkinkah ini jejak umat kuno yang pernah menjalin persaudaraan lintas budaya sebelum terhapus oleh bencana besar? Ketika malam tiba, kecemasan tim semakin terasa. Salah satu teknisi radar mengaku melihat cahaya keemasan muncul dari dasar laut, seolah bangunan itu memancarkan sinyal ke permukaan. Fenomena ini membuat sebagian anggota ekspedisi mulai merasa tidak nyaman dan takut akan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Beberapa orang bahkan mendesak agar ekspedisi dihentikan, namun Raffi dan Laila meyakinkan bahwa kebenaran tidak boleh dikubur hanya karena rasa takut yang tak berdasar. Keesokan harinya, laporan mengenai temuan ini mulai tersebar secara terbatas ke komunitas ilmiah internasional. Tanpa diduga, beberapa organisasi rahasia yang memiliki kepentingan terhadap artefak kuno mulai menunjukkan minat mereka. Raffi mendengar percakapan rahasia antara Profesor Ethan dan seorang pria asing yang diduga sebagai utusan lembaga bayangan dunia. Hal itu membuatnya sadar bahwa penemuan ini bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang kekuasaan dan perebutan kendali atas warisan dunia. Di tengah ketegangan tersebut, Raffi dan Laila merencanakan sesuatu yang berani. Mereka ingin melakukan penyelaman lebih dalam secara diam-diam untuk memastikan bahwa yang mereka lihat bukan sekadar ilusi alat sonar. Mereka tahu, jika terlalu lama menunggu keputusan formal tim, kesempatan itu bisa lenyap atau dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tekad mereka bulat, malam nanti adalah waktunya. Saat malam mulai larut, angin gurun kembali berembus dingin, membuat suasana kamp terasa mencekam. Raffi dan Laila diam-diam mempersiapkan peralatan selam mereka. Dengan hanya berbekal senter bawah air, alat komunikasi terbatas, dan keberanian yang semakin menipis oleh rasa takut, keduanya melangkah menuju perahu kecil yang akan membawa mereka ke titik penyelaman. Tanpa sepengetahuan tim lain, mereka meninggalkan dermaga, menuju kegelapan laut yang menyimpan rahasia peradaban yang terlupakan. Di atas perahu kecil itu, hanya suara ombak tenang dan detak jantung mereka yang terdengar jelas. Laila menatap Raffi dengan pandangan yang penuh tanya, apakah kita siap menghadapi apapun yang ada di bawah sana? Raffi hanya mengangguk pelan, lalu menatap ke permukaan laut yang tampak tenang namun menyimpan sesuatu yang bisa mengubah sejarah umat manusia selamanya. Air laut mati yang dingin menyentuh kulit mereka saat tubuh perlahan tenggelam ke kedalaman gelap. Lampu senter bawah air yang mereka bawa hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat suasana semakin mencekam. Jantung Raffi berdegup kencang saat bayangan samar bangunan besar mulai terlihat di kejauhan. Seperti mimpi yang menjadi nyata, struktur megah itu berdiri kokoh di dasar laut, seolah menantang waktu dan alam yang telah berusaha menenggelamkannya selama ribuan tahun. Mereka berenam mendekat, dan semakin jelas terlihat bahwa bangunan tersebut menyerupai masjid dengan kubah besar berwarna keemasan yang masih utuh, meski dikelilingi karang dan lumpur. Cahaya dari kubah itu memantulkan kilau lembut yang membuat air sekitarnya tampak berpendar tenang. Laila tertegun, air mata menetes perlahan dalam helm selamnya. Selama ini, ia hanya mendengar legenda tentang tempat suci yang hilang, namun kini, ia menyaksikan sendiri bukti nyatanya, berdiri kokoh di kedalaman yang tak pernah terbayangkan. Mereka mendekati gerbang utama yang dihiasi ukiran kaligrafi kuno, sebagian masih utuh meski tertutup lapisan garam. Tulisan-tulisan itu bercahaya lembut, seolah memiliki kekuatan sendiri yang menjaga kesuciannya. Raffi mencoba membaca perlahan, namun sebagian huruf tampak berasal dari dialek kuno yang belum pernah ia temui. Laila merekam setiap detailnya dengan kamera bawah air, sadar bahwa bukti ini bisa mengguncang pemahaman dunia tentang sejarah agama dan peradaban. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Arus bawah laut tiba-tiba berubah drastis, menyebabkan pasir dan lumpur beterbangan menutupi pandangan mereka. Dalam kekacauan itu, terdengar suara bergema, seperti bisikan yang berasal dari dalam kubah masjid. Suara itu memanggil nama mereka satu persatu, dengan nada lembut namun penuh wibawa.
Raffi dan Laila saling bertukar pandang, menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan mati, tapi menyimpan kesadaran yang mampu berkomunikasi dengan pengunjungnya. Tak ingin larut dalam ketakutan, mereka terus melangkah masuk ke dalam bangunan. Di ruang utama, mereka menemukan mimbar yang masih berdiri kokoh, serta karpet batu berwarna emas yang memantulkan cahaya lembut. Ajaibnya, di tengah air asin yang ekstrim, tidak ada satupun bagian masjid yang lapuk atau hancur. Seolah bangunan ini dilindungi oleh kekuatan yang tidak terjamah oleh waktu ataupun kerusakan alam. Saat Laila mendekati dinding belakang, ia menemukan panel tersembunyi yang memuat simbol-simbol aneh. Ketika ia menyentuhnya, ruangan tiba-tiba dipenuhi cahaya keemasan yang membentuk bayangan sosok berjubah, sama persis seperti yang muncul dalam mimpi mereka. Sosok itu berbicara dalam bahasa kuno yang anehnya dapat mereka pahami, menyampaikan pesan tentang tugas besar yang menanti umat manusia untuk menjaga keseimbangan dunia. Menyadari waktu semakin terbatas, mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun perjalanan pulang tidak semudah saat datang. Arus kuat menarik mereka menjauh dari jalur semula, memaksa Raffi dan Laila menggunakan sisa tenaga untuk melawan derasnya tekanan air. Dalam perjuangan itu, mereka hanya bisa berharap bahwa rekaman dan pengetahuan yang mereka bawa cukup untuk membuka mata dunia tentang keberadaan masjid suci yang telah lama terlupakan. Ketika akhirnya mereka muncul di permukaan, napas keduanya tersengal, namun mata mereka masih memancarkan kekaguman yang sulit dilukiskan. Di kejauhan, cahaya fajar mulai menyingsing, seolah menyambut kembalinya dua penjelajah yang baru saja menembus tabir masa lalu. Namun mereka tahu, ini baru permulaan. Bahaya dan konspirasi yang menanti di daratan jauh lebih rumit daripada apa yang mereka temukan di dasar laut. Setibanya di kamp, Raffi dan Laila disambut wajah-wajah tegang. Ketidakhadiran mereka selama berjam-jam telah menimbulkan kepanikan. Profesor Ethan yang marah besar menuntut penjelasan, namun kemarahan itu segera berubah menjadi keheningan ketika Raffi memperlihatkan rekaman masjid emas yang mereka temukan. Semua terpaku. Tak ada yang menyangka bahwa legenda yang selama ini dianggap mitos ternyata nyata. Namun di balik kekaguman itu, muncul ketakutan yang perlahan menyusup ke hati mereka. Malam itu, kejadian ganjil mulai terjadi satu persatu. Salah satu teknisi radar tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab saat memeriksa alat pemindai. Seorang penyelam lainnya mengaku mendengar bisikan aneh dari dalam tenda ketika ia tengah sendiri. Bahkan peralatan elektronik yang digunakan untuk meneliti lokasi mulai rusak satu persatu tanpa penjelasan ilmiah. Suasana kamp berubah menjadi tegang, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengintai setiap gerak mereka. Raffi mencoba mencari jawaban di buku catatan miliknya. Ia menemukan teori bahwa benda suci yang tertidur terlalu lama bisa memancarkan energi spiritual yang membuat orang dengan niat buruk terganggu secara fisik maupun mental. Ia mulai curiga, mungkin masjid emas itu bukan hanya sekadar bangunan ibadah, melainkan penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dimensi yang lebih dalam. Sementara itu, Laila mulai berdoa dalam diam, memohon agar apapun yang mereka bangunkan tidak berubah menjadi malapetaka. Keesokan paginya, badai tiba-tiba muncul di atas laut mati. Padahal wilayah itu jarang sekali dilanda cuaca ekstrim. Ombak besar menghantam tepi pantai, membuat beberapa peralatan kamp terhempas. Para ilmuwan mulai panik, sebagian dari mereka mengemasi barang-barang, berniat meninggalkan lokasi sebelum hal buruk menimpa mereka. Namun Raffi yakin, lari bukan jawaban. Justru meninggalkan tempat ini tanpa menyelesaikan misterinya akan membuka celah lebih besar bagi kekuatan gelap untuk bangkit. Di tengah kepanikan itu, muncul seseorang yang tak terduga. Seorang pria tua berkulit coklat dengan jubah putih yang mengaku sebagai penjaga spiritual wilayah tersebut. Ia memperingatkan mereka bahwa masjid emas bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi benteng yang menahan kekuatan kegelapan sejak zaman kuno. Pria itu berkata, jika keseimbangannya terganggu, bukan hanya laut mati yang terkena dampaknya, tetapi seluruh peradaban manusia. Profesor Ethan mulai berpikir ulang. Keinginan awalnya untuk mendapatkan ketenaran dari temuan ini mulai tergeser oleh rasa takut akan konsekuensi yang lebih besar. Ia berdiskusi dengan Raffi dan Laila tentang langkah selanjutnya. Akhirnya mereka sepakat untuk menunda publikasi penemuan ini sampai mereka benar-benar memahami fungsi dan rahasia di balik bangunan tersebut. Meski berat,
Mereka tahu ini bukan sekadar soal ilmu pengetahuan, tapi tanggung jawab moral terhadap umat manusia. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, suara ledakan terdengar dari arah barak penyimpanan peralatan. Api membumbung tinggi, menghancurkan sebagian besar data dan alat sonar yang mereka miliki. Raffi curiga ada pihak luar yang mulai mencium keberadaan Masjid Emas dan berusaha menghentikan mereka dengan cara apapun. Ancaman bukan lagi dari alam semesta, tapi juga dari sesama manusia yang tamak. Di tengah runtuhan kamp yang masih berasap, Raffi dan Layla duduk termenung. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Apa yang ada di dasar laut masih menyimpan rahasia yang lebih besar, dan ancaman yang mereka hadapi kini datang dari dua arah. Kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan, serta manusia-manusia rakus yang ingin menguasainya. Dalam diam, Raffi berkata lirih, "Kita belum bisa pulang. Ini baru permulaan." Beberapa hari setelah insiden kebakaran, suasana kamp semakin mencekam. Helikopter tak dikenal melintas rendah di atas laut mati, sementara pria-pria berseragam hitam mulai berdatangan dengan alasan membantu keamanan. Raffi dan Layla merasa ada yang janggal. Mereka mendengar desas-desus bahwa organisasi rahasia internasional, yang dikenal hanya dengan nama konsortium, mulai mengincar Masjid Emas demi kepentingan kekuasaan global. Temuan suci itu, yang seharusnya menjadi warisan peradaban dunia, berubah menjadi rebutan kelompok berkepentingan. Profesor Itren yang awalnya teguh menjaga integritas ilmiah perlahan mulai goyah. Tekanan dari lembaga-lembaga donor membuatnya mempertimbangkan menyerahkan data penemuan kepada pihak luar. Dalam sebuah rapat tertutup, ia menyampaikan rencana untuk bekerja sama dengan konsortium agar penelitian mereka tetap didanai. Keputusan ini membuat Raffi kecewa, karena baginya, nilai spiritual bangunan itu jauh lebih berharga daripada kepentingan materi. Di tengah kegelisahan itu, Layla menemukan catatan kuno dari penjaga spiritual wilayah tersebut. Di dalamnya tertulis peringatan, siapapun yang mencoba menguasai Masjid Emas demi kepentingan pribadi, akan memicu kehancuran alam sekitar. Raffi dan Layla sadar, jika masjid itu dieksploitasi, bukan hanya laut mati yang terguncang, tetapi juga keseimbangan spiritual dunia bisa terganggu. Mereka mulai merancang cara untuk melindungi situs itu, meskipun harus berhadapan dengan rekan-rekan mereka sendiri. Malam hari, saat sebagian besar tim tertidur, beberapa pria bersenjata menyelinap ke area sonar untuk mengambil rekaman bawah laut. Beruntung, Raffi yang berjaga berhasil memergoki mereka. Terjadi pertarungan singkat di kegelapan kamp, hingga akhirnya para penyusup itu kabur dengan membawa sebagian data. Kejadian itu membuktikan bahwa situasi telah berkembang menjadi krisis, bukan sekadar ekspedisi ilmiah lagi. Keesokan harinya, perdebatan sengit terjadi di antara para peneliti. Sebagian mendukung Ethan untuk menyerahkan temuan itu ke pihak luar demi keselamatan mereka, namun yang lain memilih tetap menjaga rahasia Masjid Emas. Perpecahan di dalam tim membuat suasana semakin panas. Raffi dan Layla berusaha menenangkan keadaan, namun konflik kepentingan membuat mereka sulit mengendalikan situasi. Di tengah kekacauan itu, datang berita mengejutkan. Pemerintah beberapa negara besar mengirimkan kapal penelitian ke Laut Mati, mengklaim wilayah tersebut sebagai zona temuan arkeologis internasional. Raffi menyadari, jika mereka tidak bertindak cepat, Masjid Emas akan menjadi ajang perebutan kekuasaan global, dan pesan suci yang tersimpan di dalamnya akan hilang dalam kerakusan manusia modern. Dengan waktu yang semakin sempit, Raffi dan Layla membuat keputusan berat. Mereka akan kembali menyelam untuk mengaktifkan sistem perlindungan kuno yang disebutkan dalam catatan penjaga spiritual. Hanya dengan cara itu, Masjid Emas bisa tersembunyi kembali dari jangkauan manusia serakah. Keputusan ini penuh risiko, namun keduanya yakin, menjaga warisan spiritual lebih penting daripada mempertahankan status ilmiah atau pengakuan dunia. Saat malam mulai turun, dan angin gurun kembali berembus dingin, Raffi dan Layla berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang tampak tenang namun menyimpan bahaya besar. Dengan tekad bulat, mereka bersiap melakukan penyelaman terakhir yang akan menentukan nasib Masjid Emas dan mungkin juga masa depan umat manusia. Keheningan malam menjadi saksi awal perjalanan mereka menuju kedalaman yang tidak lagi hanya menyimpan sejarah, tetapi juga takdir. Penyelaman malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara selain gemuruh arus bawah laut yang menggema di telinga mereka. Saat mencapai dasar,
Masjid Emas masih berdiri megah, memancarkan cahaya lembut dari kubahnya yang berkilau di kegelapan. Kali ini, Raffi dan Laila tak sekadar mengagumi keindahan bangunan itu, melainkan bertekad menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dindingnya. Mereka menyadari, hanya pesan yang tertulis di sana yang mampu menjelaskan alasan masjid ini disembunyikan dari sejarah manusia. Di dalam ruang utama, mereka mendekati sebuah panel batu yang sebelumnya tertutup lumut tebal. Setelah membersihkannya perlahan, tampaklah rangkaian kalimat kuno yang bersinar keemasan. Tulisan itu berisi petunjuk moral tentang persatuan, keadilan, dan keseimbangan hidup antar manusia. Tak hanya itu, tertera pula kode-kode numerik yang menurut Laila mirip dengan pola astronomi kuno yang dikenal dalam kitab suci. Raffi mencatat setiap detail, yakin bahwa pesan ini bukan sekadar ajaran spiritual, tapi juga peta menuju kedamaian dunia. Namun, semakin lama mereka berada di sana, semakin kuat getaran energi yang terasa di sekeliling mereka. Dinding masjid mulai mengeluarkan suara halus, seolah bangunan itu hidup dan merespons kehadiran mereka. Raffi mulai menyadari, Masjid Emas bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda keseimbangan antara dimensi manusia dan kekuatan ilahi. Ia merasa ada kekuatan besar yang menjaga tempat ini tetap utuh di dasar laut selama ribuan tahun. Laila menemukan tombol tersembunyi di salah satu pilar. Saat ia menekannya, ruangan dipenuhi cahaya yang membentuk sosok berjubah emas. Sosok itu berbicara dengan suara lembut namun tegas, mengungkapkan bahwa masjid ini dibangun oleh para nabi terdahulu sebagai benteng spiritual terakhir umat manusia. Ia memperingatkan bahwa zaman modern telah terlalu jauh meninggalkan nilai-nilai luhur, dan jika kekuatan masjid ini jatuh ke tangan yang salah, kehancuran tak terhindarkan. Setelah pesan itu selesai disampaikan, cahaya perlahan meredup dan ruangan kembali tenang. Raffi dan Laila merasa lega sekaligus takut. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, mengaktifkan mekanisme perlindungan terakhir masjid, agar tempat ini kembali tersembunyi hingga dunia benar-benar siap menerimanya. Tanpa ragu, Raffi mengikuti petunjuk pada panel batu dan mengatur kode perlindungan yang sesuai dengan pola bintang yang mereka temukan. Saat mekanisme itu aktif, arus bawah laut mulai berputar, membentuk pusaran besar yang perlahan menarik Masjid Emas ke kedalaman yang lebih dalam. Struktur bangunan itu perlahan tenggelam, dikelilingi medan energi transparan yang melindunginya dari kehancuran alam. Raffi dan Laila hanya bisa menyaksikan dengan haru, sadar bahwa mereka mungkin menjadi manusia terakhir yang melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, keduanya berenang kembali ke permukaan. Napas mereka tersengal saat akhirnya mencapai perahu kecil yang menunggu di atas. Dari kejauhan, laut mati tampak kembali tenang, seolah tak pernah menyimpan apa-apa selain air asin dan kisah-kisah masa lalu. Namun di hati mereka, keheningan itu menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar penemuan arkeologi. Di atas perahu yang mengayun pelan, Raffi memandang langit malam yang penuh bintang. Ia sadar bahwa perjalanannya belum berakhir. Di daratan, konflik kepentingan masih menunggu mereka. Namun setidaknya untuk malam ini, mereka telah menyelamatkan warisan spiritual yang nyaris terenggut oleh kerakusan dunia. Semoga suatu hari, manusia benar-benar siap menerima kebenaran ini, bisik Raffi pelan, sementara Laila hanya mengangguk dalam diam. Kepulangan Raffi dan Laila tidak berlangsung tenang seperti yang mereka harapkan. Begitu tiba di daratan, kamp mereka sudah dipenuhi tentara bayaran serta agen-agen rahasia dari berbagai negara. Semua mendesak mereka untuk menyerahkan rekaman dan catatan yang berkaitan dengan Masjid Emas. Wajah-wajah asing itu tidak memperlihatkan rasa hormat pada warisan sejarah, hanya nafsu akan kekuasaan dan teknologi kuno yang diyakini tersimpan di dalam bangunan bawah laut itu. Raffi mencoba meyakinkan mereka bahwa masjid tersebut telah ditenggelamkan lebih dalam dan dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa disentuh sembarang orang. Namun, argumennya dianggap kebohongan. Tak lama kemudian, kapal selam dan drone bawah laut dikirim ke titik koordinat terakhir yang mereka deteksi. Dunia seolah berlomba-lomba merebut sesuatu yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Laila hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa kerakusan manusia tidak mengenal batas. Penyelaman besar-besaran pun dimulai. Armada bawah laut dari negara-negara kuat beradu teknologi, memetakan ulang dasar laut mati dengan sonar beresolusi tinggi. Namun, sesaat setelah mereka mendekati lokasi Masjid Emas, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Arus laut mendadak berubah liar, pusaran air muncul tanpa peringatan, dan peralatan canggih mereka mulai mengalami gangguan. Komunikasi antara kapal dan pusat kendali terputus, membuat semua tim kehilangan arah. Dari kedalaman laut, gelombang energi aneh mulai terpancar. Bentuknya seperti dinding cahaya yang bergerak, menahan siapapun yang mencoba mendekati lokasi masjid. Beberapa drone meledak seketika saat melewati medan tersebut. Kepanikan melanda seluruh armada, membuat mereka sadar bahwa kekuatan yang melindungi Masjid Emas bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan mekanisme pertahanan spiritual yang jauh melampaui teknologi modern. Sementara itu, para penjaga spiritual yang dipimpin pria tua berjubah putih muncul kembali di kamp. Mereka memperingatkan bahwa batas kesabaran penjaga gaib telah habis. Jika manusia tetap memaksa, kutukan yang tertidur akan terbangun. Raffi dan Laila berusaha menengahi situasi, namun suara mereka tenggelam di tengah gemuruh ambisi dan ketakutan. Dunia diambang krisis, bukan karena perbedaan bangsa, melainkan karena keserakahan yang membutakan nurani. Di kedalaman laut, Masjid Emas yang terlindung mulai bergetar. Energi spiritualnya mencoba menahan invasi manusia, tetapi semakin banyak serangan yang datang, semakin besar dampak yang muncul di permukaan. Ombak mulai meninggi, badai gurun bertiup kencang, dan suhu air laut mati meningkat drastis. Alam menunjukkan peringatan terakhirnya, namun apakah manusia akan mendengarkan? Pada akhirnya, sebagian besar armada memilih mundur setelah kerusakan alat mereka semakin parah. Hanya segelintir kelompok ekstrim yang tetap bertahan, berusaha memecahkan pertahanan masjid dengan senjata elektromagnetik. Melihat itu, Raffi dan Laila menyadari bahwa jika tidak dihentikan, bencana besar akan melanda kawasan itu. Mereka memutuskan untuk kembali menyelam, kali ini bukan untuk meneliti, tetapi untuk menghentikan pertarungan yang tak masuk akal ini. Dengan keberanian terakhir, keduanya turun ke kedalaman yang kini bergolak lebih dahsyat dari sebelumnya. Di sana, di tengah pusaran air dan kilatan cahaya spiritual, mereka harus mengambil keputusan yang akan menentukan nasib laut mati dan mungkin seluruh umat manusia. Mereka tahu, hanya hati yang tulus dan niat suci yang mampu menenangkan amarah penjaga Masjid Emas. Ketika Raffi dan Laila mencapai dasar laut yang bergemuruh, mereka mendapati Masjid Emas diselimuti cahaya yang semakin intens. Kubah megah itu bergetar pelan, seolah bersiap meninggalkan dunia manusia selamanya. Raffi mendekat ke panel batu yang mereka aktifkan sebelumnya, lalu meletakkan tangannya sambil memejamkan mata. Ia berdoa dalam diam, memohon agar penjaga spiritual berkenan menutup kembali pintu menuju tempat suci itu. Laila berdiri di sisinya, menyalurkan kekuatan batin melalui bacaan doa-doa kuno yang diwariskan leluhurnya. Tiba-tiba, pusaran energi di sekitar mereka melambat. Arus yang semula liar menjadi tenang, seolah laut mendengarkan niat tulus mereka. Dari kubah masjid, cahaya keemasan naik perlahan ke permukaan, membentuk pilar cahaya yang membelah kegelapan laut. Pilar itu mengirimkan sinyal terakhir ke langit, sebelum akhirnya memudar perlahan, menyisakan hanya ketenangan yang tak terlukiskan. Masjid Emas perlahan tenggelam lebih dalam, menuju dasar yang bahkan sonar tercanggih tak mampu menjangkaunya. Di permukaan, armada kapal yang masih bertahan hanya bisa terdiam menyaksikan fenomena luar biasa itu. Layar radar mereka kehilangan sinyal sepenuhnya. Apapun yang ada di bawah sana kini telah hilang, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Beberapa kapten kapal memutuskan untuk mundur, menyadari bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu melawan kehendak alam dan spiritualitas kuno. Raffi dan Laila kembali ke dermaga dengan tubuh lelah namun hati tenang. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai sepenuhnya, namun untuk saat ini, mereka telah berhasil melindungi warisan leluhur itu dari tangan-tangan serakah. Profesor Ethan yang sebelumnya keras kepala kini hanya bisa menundukkan kepala, menyadari kesalahannya yang hampir menghancurkan semuanya. Ia meminta maaf kepada mereka berdua dan berjanji tidak akan membocorkan penemuan itu kepada siapapun. Di malam yang tenang, kamp yang semula penuh ketegangan berubah hening. Anggota tim lainnya mulai berkemas pulang, membawa pulang pelajaran berharga tentang batasan ilmu pengetahuan manusia. Raffi dan Laila berdiri berdua di pinggir dermaga, menatap laut mati yang kini kembali tenang seperti sedia kala. Mereka sadar bahwa dunia belum siap menerima kebenaran yang tersembunyi di kedalaman sana. Beberapa hari kemudian,
Kabar tentang ekspedisi Laut Mati tersebar sebagai kisah kegagalan mencari peninggalan kuno. Media hanya melaporkan kerusakan alat dan cuaca buruk sebagai penyebab batalnya penelitian. Tak satu pun media menyebutkan tentang Masjid Emas atau kekuatan spiritual yang mereka temukan. Dunia memilih untuk melupakan, atau mungkin sengaja menutup mata terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun di hati Raffi dan Laila, kenangan itu tetap hidup. Mereka tahu, suatu saat nanti mungkin ada generasi baru yang lebih bijaksana dan berhati tulus, yang akan menemukan kembali Masjid Emas itu dan membawa pesan kedamaian yang tersimpan di dalamnya ke seluruh penjuru dunia. Hingga saat itu tiba, rahasia ini akan tetap mereka jaga, sebagai penjaga sunyi dari kisah yang hampir terlupakan oleh zaman. Dengan langkah pelan, mereka meninggalkan dermaga yang sunyi, melangkah menuju kehidupan baru yang telah diubah oleh petualangan luar biasa ini. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, seolah memberikan restu terakhir pada dua manusia yang telah memilih untuk menjaga keseimbangan dunia, bukan untuk menguasainya.